Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SD Cimasuk yaitu Bapak Nanang Sulaiman. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan acara dimensasi modul 14 budaya positif calon guru pula oleh Bapak Maman Suherman SPD. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad yang mana atas perjuangan beliau lah kita bisa dari zaman ini yang menuju zaman Islamia. Baik, untuk memulai acara pertama yaitu mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala UPT Cimasuk kepada Bapak Nanang Sulaiman. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi guru penggerak atas nama Bapak Maman Suherman. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Bapak dari kedua guru dan juga kepada guru penggerak Pak Maman, terutama kepada pembawa acara guru yang ada di SD termasuk. Salam yang dicurahkan kepada junjungan kita yang bersama Muhammad SAW, keluarga yang keluarga dan berkah kita sebulan kita salam dan cinta. Bapak dan Ibu cermati, alhamdulillah di tahun ini setelah kita bisa melaksanakan kegiatan melalui guru penggerak yang dipimpin oleh Bapak Maman, dan kegiatan ini semoga diberi kelancaran dan kegiatan ini semoga menjadi bekal untuk kita semua dan memajukan khususnya SD Cimasuk. Kegiatan ini dalam rangka membedah tentang modul 1.4 budaya positif. Di dalam budaya positif tentunya kita kebiasaan kepada peserta didik budaya-budaya yang tentunya yang terus kita lestarikan, budaya akhlak dan budaya yang tentunya yang kita harus menanamkan karakter kepada peserta didik, tentunya dengan melalui kegiatan ini, kegiatan modul 1.4. Semoga nanti para peserta bisa melakukan dan bisa melaksanakan di sekolah. Itu saja sambutan yang perlu saya sampaikan, dan kegiatan pembedahan modul 1.4 lalu kita diberi kelancaran dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dimensasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Maman Suherman SPD. Kembali waktu dan tempat dipersilakan.
Biar nggak backward, tangannya di sini, kameranya di sana. Kailong pindah, kailong ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan khususnya kita umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nanang Sulaiman SPD. Alhamdulillah tadi beliau sudah memberikan sambutannya dan membuka acara kita dalam kegiatan saya, yaitu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang, tentang diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Cimasuk. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam rangka kegiatan yaitu membedah modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana tujuannya adalah saya diarahkan untuk menyampaikan materi ini, pembahasan ini kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Bukan saya saja, artinya seluruh calon guru penggerak Angkatan 11 di modul 1.4 ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja. Budaya positif mungkin Bapak Ibu sering dengar atau mungkin tidak asing di telinga Bapak Ibu. Apa tuh budaya, apa tuh positif? Nah, tapi untuk kita lebih jauh kita membahas tentang budaya positif ini, awalnya saya harus sampaikan di mana modul budaya positif ini dikembangkan oleh Ibu Andil Nur Cahyani SPD MS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Ibu Dr. Murti Ayu Jayanti MPD. Jadi tiga orang ini adalah pengembang modul budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu dibaca. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertanyaan nomor 1 adalah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Bisa dideskripsikan pemahamannya yang bersedia? Bu Maya? Oke, Bu Fatma, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sulaiman. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya setuju, karena menurut saya dengan adanya hukuman jadi ada anak yang jerak gitu terhadap hukuman yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, karena dengan hukuman kan selain efek jerak, terus dia juga nggak mau melakukan lagi karena dia tahu, oh ketika saya melakukan seperti ini, misal buang sampah sembarangan, saya akan dihukum ini lagi seperti kemarin, dan itu membuat saya setuju dengan itu. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat rekan kita Bu Fatmawati, terima kasih, luar biasa. Benar, itu pemikiran saya juga sama seperti itu sebelum saya mempelajari budaya positif. Dari salah, setuju ya? Baik. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Gimana? Tidak setuju. Setuju? Setuju. Apa ada yang mau menambahkan? Oke. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Setuju. Ada yang mau menambahkan? Bapak kepala sekolah? Ini ada 3 ranah hukuman. Tadi pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini tiga ini ada yang positif, ada yang negatif. Menurut bullying. Tetapi memang kalau untuk pendidikan bukan berarti serta-merta kita membuli. Ini kan kalau diranahkan bullying kena membuli. Tapi kalau yang terakhir, ya itu pasti, itu sangat setuju dan tidak masuk ranah bullying. Artinya ketika anak misalnya memberi memberikan penghargaan dapat meningkatkan. Misalnya anak itu punya prestasi, kita tidak harus berikan suatu suatu penghargaan berbentuk benda, tetapi memberikan ucapan selamat saja itu suatu penghargaan. Nah, tetapi yang nomor 1 dan nomor 2 itu ada benturan dengan membuli. Tapi memang ini ada membuli dengan ketegasan sebagai guru, dengan kedisiplinan itu berbenturan. Tidak serta-merta membuli itu negatif. Itu membuli sebenarnya itu membuli. Tidak boleh seorang guru beri hukuman seperti itu. Artinya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Misalkan hukumannya anak berdiri di depan lapangan misalnya, atau anak suruh hormat bendera selama 2 jam. Itu kan kalau dilarikan kepada karakter itu membuli, ya, nah juga. Lalu nomor 2 itu memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Membersihkan sekolah. Itu dari dulu kita belajar seperti itu, tidak ada ancaman aturan. Tapi sekarang kita tidak boleh hukuman melakukan seperti itu, ya. Itu namanya membuli. Padahal membuli itu kadang-kadang positif, ada negatif. Tidak semua yang dilakukan oleh guru membuli. Nah, awasnya, ini permasalahannya membuli dengan tidak. Ada yang membuli positif, ada yang membuli negatif. Ketika anak ditonton oleh teman-temannya, ketika anak punya kesalahan, dibawa ke halaman, ke lapangan, suruh angkat kaki sebelah misalnya, atau harus hormat bendera selama 2 jam. Tidak boleh. Itu namanya membuli. Anak dengan anak juga sama. Lalu misalkan anak dikasih tugas misalnya, ketika guru di akhir jam pulang memberikan suatu pertanyaan. Ada anak yang tidak bisa, yang teman-teman sudah pulang, ada 5 orang yang tidak bisa untuk menjawab. Akhirnya guru memberikan tugasnya adalah membersihkan WC misalnya, atau menyapu kelas. Itu juga sama, membuli. Karena ketika diberitakannya dia punya kesalahan. Nah, ini membuli seperti itu. Hanya anak-anak yang lain itu menonton. Nah, itulah dengan cara-cara pendidikan di era sekarang, ada yang pas, ada yang tidak. Itu saja barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah, luar biasa. Betul kata Bapak bilang, jadi tanpa kita sadari bahwa tujuan kita adalah baik, yaitu mendisiplinkan anak, ternyata dengan cara menghukum anak hormat seperti dulu
Artinya tanpa disadari kita itu mempertontonkan si anak itu dibully oleh teman-teman yang lainnya, ya. Iya, baik. Next. Nah, topik dalam eksplorasi konsep ini nanti kita akan membahas tentang yang pertama yaitu 1.41 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 1.42 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga 1.43 keyakinan kelas. 1.44 kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Modul 145 restitusi 5 posisi kontrol. Nanti di sini nih Bapak Ibu akan terbuka di sini nanti seperti apa sekarang guru melakukan tindakan yang semestinya gitu. Yang terakhir yaitu restitusi, segitiga restitusi. Next. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma kegiatan disiplin positif kita perumpamaan adalah ada A dan B, ada teman Anda. Silakan Bapak Ibu dipahami tentang cerita ini. Saya bacakan, Bapak Ibu silakan baca dalam hati. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda atau Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Artinya dalam Bapak Ibu itu ada benda berharga lah di kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, teman Bapak Ibu, teman B, atau misalkan Bu Papa dengan Bu Sri atau Bu Una dengan Bu Maya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan sebagian cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba diskusikan. Contoh ini, saya memegang emas nih, emas ini mau dipinta oleh lumayan. Nah, kira-kira barang berharga ini saya lepaskan atau tidak? Ya kan, pasti secara pribadi kita akan sekuat tenaga untuk tidak melepaskan barang ini ke siapapun. Dirayu ya. Iya, betul. Kata Pak Oscar bilang dirayu. Nah, makanya tadi itu di sini diterangkan, Bu Maya ini akan membujuk saya, merayu. Tadi kan kata Bapak sekolah ya. Terus, pokoknya gimana caranya Bu Maya itu dengan segala upayanya supaya emas yang dalam tangan saya ini bisa saya berikan, ya kan? Nah, tapi saya pribadi akan tidak akan memberikan emas saya karena ini baru berharga buat saya. Nah, kembali kepada tadi posisi kontrol, isi positif, ternyata kita itu tidak bisa memaksa seseorang untuk menuruti apa keinginan kita, termasuk anak gitu, ya kan? Termasuk anak, walaupun dia nurut hanya sewaktu itu saja, mungkin karena ada rasa tekanan. Kalau kita guru, kamu, nah, kan mungkin kayak siapa cerita, saya tuh sering sebagai guru penghukum gitu kan, kamu nggak boleh segala macam. Gitu. Jadi pada dasarnya semua orang atau semua dewan guru itu tidak akan bisa memaksa seseorang untuk, ya kan, memberikan yang kira-kira berharga dari diri kita. Tetapi benar tadi Pak Paslon bilang, mungkin bisa dirayu, ya kan, dengan bahasa Maman, tolonglah misalkan. Ini demi kepentingan atau urgensi. Mungkin kalau untuk kepentingan darurat kali ya, mungkin saya akan bijak. Ya sudah, kalau memang demi kepentingan bersama, saya berikan. Ya enggak? Nah, itu kan akan sulit karena barang ini sangat berharga, Bapak Ibu. Nah, jadi kembali kepada topik bahwa ternyata kita sebagai pendidik tidak semerta-merta memaksa anak untuk bisa langsung merubah apa yang kita inginkan. Kalaupun mereka mengikuti keinginan kita, ternyata itu karena sesaat paksaan seperti itu. Mungkin seperti itu situasinya. Next. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, jadi ini semua adalah ilusi sebetulnya. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebetulnya kita agak susah mengontrol murid itu.
ya kan, ilusi. Jadi bahwa kita itu bisa ngatur murid sebetulnya nggak bisa. Harusnya murid itu bisa menyadarkan diri sendiri. Kita kan sebenarnya tujuannya adalah bagaimana si murid ini untuk sadar diri bahwa nanti kan ada keyakinan kelas itu. Jadi mereka itu harus tahu bahwa itu memang harus seperti itu. Jadi nggak mesti kita disuruh gitu loh. Ya, jadi kita sebetulnya pada dasarnya nggak bisa mengatur anak karena semua hanya ilusi. Kalaupun mau mengatur karena ada paksaan kan, tekanan. Tadi yang Bu Pak bilang dihukum, memang benar. Mungkin dia takut kan, akhirnya nurut. Padahal akhirnya mungkin Bu Pak ini ya kan, dongkol dan segala macam. Saya yakin Bapak Ibu pernah merasakan hal itu waktu sekolah karena dipaksa oleh guru, ya kan? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meluangkan karakter. Ini semua ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi, kita tidak bisa memaksakan peserta didik kita. Itu misalkan kayak kita aja kira-kira, ayo tampil ke depan nyanyi. Saya kira kalau dipaksa itu memang sulit. Tapi beda kalau si anak itu udah punya motivasi intrinsik ya, dia akan dengan sendirinya. Misalnya dari Ibu Fatma, acuh langsung. Nah itu udah tidak ada paksaan, jadi secara otomatis dia akan menyampaikan gagasannya. Next. Tapi sebentar, ya Pak. Jadi gini, tadi kan memberikan contoh suatu benda yang sangat berharga bisa seorang guru lah. Tadi Aman punya benda yang berharga yang sulit untuk diberikan ke seseorang. Ya. Sekalipun apapun risikonya tetap dipegang. Itu kita balik benda itu kita anggap saja siswa. Nah, siswa sebagai guru menerangkan suatu materi, ada siswa misalkan 40. Nah, ada siswa 15 orang yang kurang perhatian terhadap guru. Berarti kan susah dia untuk mengeluarkan atau menggerakkan tubuhnya atau untuk menyampaikan, untuk khusus atau untuk konsen. Nah, kiat apa yang akan diberikan? Solusi apa yang diberikan oleh seorang guru agar yang 15 orang itu anak tergerak? Tadi kan sudah. Tadi kan benda bisa dirayu. Nah, sekarang solusi apa? Ketika tadi anak 15 orang yang sulit dia untuk menggerakkan tubuhnya untuk ikut partisipasi, untuk dia bertanya dan sebagainya. Kita apa yang akan disampaikan? Timing sulit ini. Tapi coba saya jawab sudah pengalaman ya. Mungkin kalau tadi ceritanya seperti itu kasusnya, mungkin kita sebagai guru kita akan misalkan dulu ke 15 orang itu kita diskusi, adaptif, komunikasi hati ke hati. Artinya kita menggali motif kenapa yang lain paham, yang lain ngerti, kenapa kalian tidak paham dan ngerti. Mungkin ada kendala, apakah mungkin ada problem di keluarga karena motivasi belajarnya kurang, karena mungkin di keluarga itu banyak problem, entah problem apa, mungkin umum, atau mungkin seorang siswa itu mungkin malas, atau mungkin intinya banyak problem dalam dirinya lah. Jadi memang butuh pendekatan adaptif, secara responsif langsung kita berbicara kepada anak hati ke hati supaya biar tahu masalah yang terjadi kepada anak itu. Kenapa tidak sama dengan tidak sama dengan siswa yang A dibanding dengan yang B? Mungkin intinya diskusi, komunikasi Pak dengan anak-anak dengan hati ke hati, yaitu dengan cara adaptif, gitu aja lah. Kali ya? Iya. Mohon maaf kurang. Ya, mau masuk mungkin menambahkan. Ketika ada masalah kita sedang menjelaskan dan ada beberapa anak yang tidak fokus, yang biasa kita lakukan itu yang pertama biasa kita mengalihkan itu dengan permainan atau sesuatu materi
yang dijadikan semacam mainan atau metode belajarnya yang menyenangkan. Bisa ke situ. Jadi sehingga ketika anak itu bercanda, sehingga si anak yang tadi bercanda itu fokus lagi, atau dengan nyanyian seperti itu ya. Jadi biar anak itu fokus lagi, itu bisa. Atau kita melakukan semacam kan ada situ ada rayuan, menyuap itu bukan menyuap dengan uang tadi gitu. Dengan kata-kata. Dengan kata-kata sayang, ya seperti itu. Jadi si anak itu memperhatikan kita lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus di situ merayu yang gimana gitu enggak. Karena ini kan pembelajaran yang terjadi di ketika kita belajar di kelas seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Maksud sudah menambahkan luar biasa. Jadi kalau saya simpulkan mungkin dari metode ya, metode yang memastikan metode pembelajarannya diperbaiki. Tadi kita maksud betul mungkin dengan metode bermain sehingga anak tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran kita. Cukup ya? Cukup ya? Next. Nah ini, apakah mana disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar? Kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di tekanan gitu ya, kerasan gitu ya. Ya seperti itu untuk sekarang ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah itu. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dian Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, di mana Bapak Ibu pasti sudah tahu ini sudah umum. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Ekspari konsep pembelajaran 142, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah ini, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini motivasi eksternal ini, karena ada tekanan, ada niat, ada motif. Misalkan, ada bapak nggak? Nah, saya datang terlambat. Kalau ada bapak pasti mundur ke belakang, karena ada tekanan, takut ke bapak kepala sekolah, ya kan? Kalau datang terlambat, biasanya seperti itu. Atau sebaliknya, misalkan ini mau rapat kita, motivasi kita saya mau datang pagi karena malu kalau datang terlambat oleh panitia atau pengawas gitu kan. Nah itu motivasi intrinsik gitu. Tapi kalau motivasi eksternal tadi itu karena ada tekanan hal yang negatif lah, karena ketakutan gitu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Tadi itu, hadiah. Misalkan, cari lupa sama bapak, Pak, ini biar dapat hadiah, itu apa? Untuk menghargai diri sendiri, nah ini yang penting. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal intrinsik. Jadi dari diri kita sendiri.
Jadi nggak mesti ngelihat kepala sekolah, tetap datang ke pagi, gitu kan? Walaupun bapak kelas membina, gitu kan? Terus kita tanggung jawab, biar berbunyi kita masuk kelas, tanpa disuruh. Jangan korupsi waktu misalkan. Oh sekarang waktunya upacara langsung ke lapangan, gitu. Nah seperti itu. Jadi dari diri sendiri, gitu. Jadi kalau kita untuk acara kadang-kadang, ayo upacara, nah kadang lain kan. Tapi kalau mulai dari diri sendiri, motivasi dari diri sendiri, karena paham tentang kebijakan nilai-nilai kebijakan universal, udah sadar diri. Udah, pas sekarang masuk jam 7, saya harus datang jam 7 kurang. Nah itu, jadi tidak ada motivasi lain. Jadi artinya tidak lihat siapa dan bagaimana, siapa enggak, semua dari diri sendiri. Itu kalau sudah terbangun motivasi internal. Nah, Bapak Ki Hajar Dewan kita, Bapak Pendidikan pun pernah menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak mesti perintah, gitu kan? Semua sudah berjalan dengan sendirinya. Hanya terlepas, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu, jadi kembali kepada mulai dari diri sendiri, gitu kan? Ki Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469. Ikutinya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, artinya sebetulnya masalah itu adalah datang dari yang bersangkutan. Tugas kita sebagai guru itu hanya menuntunnya. Misalkan, kenapa kamu datang terlambat? Ya kan? Kita tanyakan, kenapa Anda datang terlambat? Ini semalam aku main HP, begadang, jadi pas bangun kesiangan. Nah, itu salah atau tidak? Nah, mereka kan terus, iya salah Bu Guru. Nah, kira-kira memperbaiki tidak? Gitu. Jadi kita gali terus sehingga si anak itu yang bisa menemukan kunci jawabannya, gitu kan? Jadi bukan kita mengatur, udah kamu, pokoknya ibu nggak mau tahu, jangan datang terlambat lagi, juga. Nah, ternyata dengan kurikulum mereka sekarang itu tidak relevan, gitu kan? Next. Nah, ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Tawaran ya, bukan paksaan. Jadi menawarkan, gimana kalau ibu nanti akan sampaikan ke orang tua kamu supaya jam bekerja dinyalakan jam 5. Setuju tidak? Nanti mereka yang jawab si anak itu. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita proses itu kembali ke karakternya, bukan kesalahannya yang dilakukan. Jadi kita merubah karakternya. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya yang tadi keliru, banyak problem, gimana caranya kita restitusi hingga kembali kepada hal yang baik, kelompok yang baik. Yang tadi Bapak Soal bilang, ada negatif, ada positif. Begitu. Eksplorasi konsep pembelajaran ketiga keyakinan kelas. Nah ini juga sama, kan juga saya bingung nih, apa keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya kan, peraturan kelas. Itu sama, kita juga waktu loka karya 2 agak bingung, apa nih maksudnya? Gitu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini Bapak Ibu. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengajak jarak 1,5 meter? 3. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tadi itu kalau kita sudah mengamalkan tentang keyakinan universal yang dibagikan, jadi nggak mesti kita istilahnya membuat peraturan, bahkan mungkin peraturan tidak akan melanggar walaupun ada, karena kita sudah tahu yakin bahwa dan kita masuk jam 7.15 berarti kita datang maksimal jam 7 kurang 8 menit lah, 1 menit itu paling ujung lah Pak ya, gitu, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, coba perhatikan yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Nah sini ada dua pamflet, yang warna hijau sama yang warna putih. Menurut Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas, yang mana kesepakatan kelas? Apakah yang hijau kesepakatan kelas? Apakah yang putih keyakinan kelas atau dibalik? Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Pamflet yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah kira-kira keyakinan kelas yang mana? Hijau. Lagi Pak, bawahnya Pak. Gimana? Baca cenah. Baca ulangin Ulangin. Kelihatan. Pak. Ini ada dua pamflet, Bapak Ibu. Yang hijau, deskripsinya datang tepat waktu mengucapkan salam. Kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keempat, aktif dalam pembelajaran. Kelima, tertib ya. Nah, yang putih, kami guru dan murid saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, apakah yang putih keyakinan kelas, apakah yang hijau kesepakatan kelas, atau kebalikannya? Mana yang keyakinan, mana yang kesepakatan? Yang hijau kesepakatan. Iya, kesepakatan. Yang itu keyakinan. Oh gitu? Ya, baik. Betul. Jadi kalau yang hijau itu kesepakatan ya. Jadi kesepakatan mungkin ini teknis ya, maksud ya. Hasil dari diskusi. Ya betul. Jadi hasil dari diskusi. Jadi kayak kesepakatan itu kayak peraturan-peraturan yang harus dipatuhi lah gitu ya. Nah yang putih betul adalah keyakinan. Artinya penjabaran yaitu nilai-nilai kebajikan tadi secara universal masih global. Nah diturunkan menjadi kesepakatan kelas. Yang tadi itu kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, itu kan sudah mulai dari teknis ya pelaksanaan. Sepakat ya. Jadi yang putih keyakinan kelas, yang hijau adalah kesepakatan kelas. Kalau kita dulu nyebutnya peraturan kelas lah, ya. Nah, sekarang sebagai kesepakatan kelas. Nah ini ada tabel di mana ada kalimat yang deskripsikan bahwa peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan maksudnya dia tanggung jawab, sifat tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Nah keyakinan kelasnya adalah nilai-nilainya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, peraturan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti larangnya keyakinan adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, nah itu termasuk poin, yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, larinya ke keselamatan dan kesamaan. Ini berbeda
antara peraturan dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman ya. Benar ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, bukan ganti ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya, sering. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ngajar karena ngajar itu guru PJOK. Next. Kita diskusi jenak. Ini ada 2 kasus yang sama. Tindakan yang dilakukan guru. Coba Bapak Ibu simak. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman kan? Oke. Soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mengapa berbeda? Maka Bapak Ibu untuk menanggapi merespon mengapa berbeda? Karena ada keyakinan itu, kan itu udah tercantum di keyakinan kelas Pak. Jadi kalau misalnya di keyakinan kelas kan ada bila terlambat sekian berarti ada konsekuensinya, ada ininya. Lain lagi kalau tidak ada di keyakinan berarti nanti bersifatnya hukuman. Itu Pak. Iya. Terima kasih Bu ini. Kekurangan orang buat ibu kita. Betul kata Bu ini bilang ya. Tadi itu karena sudah ada konsekuensi yaitu keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Karena mungkin di situ sebetulnya dasarnya. Namun dari pertanyaan agak sedikit tipis-tipis berbeda. Next. Apa lagi kenapa kan? Aja. Oke. Next. Nah ini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Nah kalimat-kalimat ini sering terjadi dalam kehidupan kita, siswa kita. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu pasti hukuman, ya kan? Entah mungkin dia hatinya gerutu atau mungkin fisiknya capek, kan? Itu pasti hukuman paling. Beda dengan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, gitu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Akan terkenang. Nok dulu SMP dukung sama Pak Uji misalkan gara-gara tidak belajar, tadi Bapak Kepala Sekolah menyatakan berdiri di depan untuk hormat, pasti akan terkenang ya. Nah, itu hukuman. TV di juga ya? Boleh. TV ya? Iya, harus. Anak menghargai disiplin. Anak memuji kedisiplinan. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik kalau konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, diperlukan rasa tidak dihargai. Yang tadi Bapak Kepala Sekolah mencontohkan kita, anak melanggar peraturan hingga dihukum berdiri dan berdarah ini hukuman ini. Jadi mereka hatinya dipermalukan, rasanya dihargai. Ternyata keliru, saya juga sama, dulu begitu. Nah, kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara time out. Advokasi konsep pembelajaran sebagai faktor kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia.
Nah ini Bapak Ibu kita tadi memberi bahwa kebutuhan dasar kita sebagai manusia kurang lebih ada berapa ini? 5 ya? 5 Bapak. Yang pertama pastilah ya Bapak ya, kasih sayang dan rasa diterima. Betul tidak? Pasti. Jadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Sama anak juga kan manusia kan. Jadi butuh kasih sayang dan rasa diterima gitu kan. Kedua, kesenangan, kebebasan, merdeka gitu kan. Jadi anak juga gimana caranya belajar itu tidak tertekan gitu, merdeka sesuai dengan karakteristik anaknya. Makanya nanti kalau kita belajar berdiferensiasi ini nanti tariknya penguasaan dan bertahan hidup. Nah ini, lihat di sini. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau komentari apa yang terjadi nih? Baik, kalau kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi salah satunya, baik. Nah, salah satunya aja. Kan ada 5 kebutuhan dasar ini. Apa yang terjadi kalau salah satunya saja tidak terpenuhi kebutuhan dasar dari kita ini? Silakan Bapak Sur. Ya, biasanya ketika anak, kita lari ke anak karena ini untuk anak ya, sebenarnya dulu terhadap bagaimana penanganan kepada anak ya. Jadi ketika kebutuhan anak, salah satu anak itu tidak terpenuhi, yang terjadi itu anak itu super aktif. Kenapa? Dia biasanya ada anak yang lebih pintar duluan, nulisnya lebih cepat, sehingga apa? Orang lain belum selesai dia udah selesai, sehingga dia ketika diem itu nggak bisa. Contohnya kelas rendah ya, kalau kelas tinggi bisa saja. Nah untuk kelas rendah itu gitu. Jadi ketika anak yang keleknya masih pelan belum selesai, dia duluan selesai. Sehingga apa? Dia boring, duduk diem gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya jalan-jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Mengganggu temannya itu. Nah itu karena kebutuhan dia itu tidak terpenuhi tadi, karena lebih cerdas duluan lah ibaratnya. Sehingga kita sebagai guru harus lebih cerdas, lebih paham kebutuhan anak itu. Boleh si anak itu diberi soal berikutnya gitu. Supaya apa? Supaya sama-sama gitu. Jadi supaya kebutuhannya itu. Termasuk kesenangan juga sama gitu. Sehingga terutama kelas rendah, kembali lagi kelas rendah, pembelajaran itu memang harus menyenangkan gitu. Sehingga belajarnya dapat, kesenangan si anak itu juga dapat, sehingga belajarnya itu sangat menarik gitu. Jadi menyelesaikan jadinya gitu. Kebebasan ya tadi ya, jadi jangan sampai kita sebagai guru, terutama itu kembali lagi ke kelas rendah, jangan sampai kita kepada anak-anak lebih anak lah ibaratnya gitu. Karena takutnya malah anak itu diem, tapi sebenarnya dia itu takut. Jadi bukan diemnya karena nurut, tapi diemnya karena takut. Sehingga apa yang terjadi? Ya tadi yang dikembalikan yang tadi Pak menjelaskan bahwa akibat dari penekanan itu dia akan terjadinya menjadi karakter tadi gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya keras gitu ke anak. Karena tadi ada penekanan tadi gitu. Jadi kita harus lebih menyelesaikan lah gitu. Kalau penguasaan ya kita harus menguasai lah gitu. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Langsung, luar biasa pemahaman berbagai praktiknya ya dalam pengalaman beliau. Betul tadi saya kira sudah jelas Pak Langsung menyampaikan bahwa tentang kebutuhan dasar nilai dari sebuah siswa. Nah ini Bapak Ibu, eksplorasi konsep pembelajaran 1/5, 5 posisi kontrol ya. Nah ini 5 posisi kontrol adalah perilaku atau restitusi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dalam penanganan siswa. Nanti saya akan tampilkan video bagaimana penerapan restitusi kontrol. Tapi sebelum saya video, di sini ada pernyataan-pernyataan. Di antaranya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini adalah seorang guru
seorang yang membuat orang yang merasa bersalah dalam 5 posisi kontrol. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol guru sebagai penghukum, ya kan? Contoh, kamu datang terlambat, ibu akan hukum kamu lari ke lapangan. Itu kita sebagai guru sebagai posisi hukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah ini posisi kontrol ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak ibu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kelas ini penghukum. Ya, baik, next teman-teman. Nah, saya akan setel video ini, Bapak Ibu tolong simak. Bisa nggak? Bluetooth lah. Bluetooth lah earphone. Bluetooth mode. Waiting for connection. Nah ini posisi sebagai penghukum ini. Ini fungsi membuat merasa bersalah. Ibu.
lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Videonya sama semua. Ya. Cara berbicara. Gimana mau menyampaikan apa? Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Ini sebagai teman. Kopi. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya Bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi jantung saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Aku beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
positif inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dari pihak pada murid yang memberi kata dan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Nah, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah memperlihatkan ini dalam menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin perselingkuhan yang berkaitan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah simak video 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang paling baik? Betul sekali Bobi. Jadi memang kita sebetulnya dalam 5 posisi kontrol ini kita harus melakukan yaitu seperti manajer. Walaupun memang butuh proses dalam hal itu, tapi memang itulah dalam kurikulum merdeka memang kita harus menjadi guru sebagai posisi kontrol sebagai manajer, jangan sebagai penghukum. Karena tadi penghukum sebagai teman, sebagai guru merasa bersalah itu kurang tepat. Nanti akan timbul keyakinan dalam diri seseorang anak tidak akan lebih baik. Kalau dalam posisi manajer itu kita menuntut anak untuk menemukan solusi dalam permasalahan dalam dirinya sendiri, sehingga akan terbentuk karakteristik terbangun internal intrinsik dalam motivasi anak tersebut. Jadi betul kata Bola, mulai dari sekarang kita harus menerapkan posisi kontrol yaitu sebagai manajer, jangan lagi sebagai penghukum. Umumnya sering menghukum kan, pasti itu. Nah, pembicaraan terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu 1.46. Nah, segitiga restitusi dari sini adalah restitusi adalah suatu proses secara teknis kita menyelesaikan sebuah masalah sebetulnya. Misalkan yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh-contoh kalimatnya, misalkan si Budi berantem sama si Rigo. Nah, kita panggil dulu kayak gitu. Nah, ini dengan cara segitiga restitusi ini. Yaitu pertama, kita menstabilkan identitas istilahnya dalam restitusi ini. Yaitu pertanyaan yang sering dilakukan adalah, iya Kak Budi, setiap orang pasti sering melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena lagi emosi gitu kan, stabil dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah itu ya, cara kita menstabilkan identitas. Naik yang kedua, kita validasi kebutuhan. Nah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya, kenapa kamu memukul? Mesti punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terus kita menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan universal ya, nilai kebajikan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Misalkan saling menghargai, kan udah sepakati dari awal tuh, kalau kita harus menghargai. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Terus kita hargai. Intinya sih komunikasi sebetulnya ya. Kaitannya dengan implementasi segitiga restitusi ini. Next. Nah ini menstabilkan identitas untuk membuat anaknya yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Untuk menstabilkan identitas kalimatnya. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
dan seterusnya. Next. Nah, ini contoh validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, yang kayak memukul pakai tangan kosong, pakai tangan pakai bambu, gitu kan? Tapi kamu tidak melakukannya dengan bisa kontrol diri, gitu kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sampai apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Artinya tidak melakukan hal yang sama kesalahan. Itu validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Nah ini, guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan tadi itu, problem ajar Pancasila. Terus kamu ingin dididik seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Intervensi 30 detik. Nah itu, jadi setelah segitiga itu dilaksanakan, kita sebagai guru intervensi dengan kalimat-kalimat seperti yang disampaikan di sini. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa saja, gitu kan? Nah, hal-hal demikianlah yang kita intervensi kepada anak. Artinya kita menyisipkan hal-hal positif supaya anak juga akan terarah. Sebetulnya kita sudah melakukan budaya positif, namun banyak di antara kita masih bingung dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, baik sebagai dewan guru maupun sebagai murid. Pertanyaan saya, bagaimana langkah awal kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid? Baik, Pak Guru yang saya hormati, untuk mengubah suatu kebiasaan bukan hal yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa, ya kan? Demikian halnya menerapkan budaya positif di sekolah, tidak semudah membagikan telapak tangan. Bagaimana strategi kita agar budaya positif tertanam pada warga sekolah? 1. Memulai sosialisasi, berikan pemahaman kepada warga sekolah tentang ruang lingkup budaya positif dan manfaatnya. Pastikan bahwa sebagian besar sudah memahaminya. 3. Mulailah dengan membuat kesepakatan untuk menerapkan hal-hal yang sederhana, misal senyum dan sapa ketika bertatap muka. 4. Pastikan bahwa sekolah dan sebagian besar guru menjadi tauladan dalam penerapan budaya positif. Artinya sebelum kita berbicara, contoh adalah keteladanan, ya. Artinya perilaku kita. 5. Terapkan tindakan konsekuensi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan. 6. Terapkan segitiga restitusi terhadap siswa yang melanggar kesepakatan ketika yang bersangkutan dikucilkan temannya. 7. Secara rutin lakukan evaluasi dan refleksi. 8. Yakinkan pada semua pihak bahwa perubahan positif tubuh butuh proses yang panjang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Itu mungkin pemaparan konsep tentang budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku siswa calon guru tunggal angkatan 11 Kadenan Kebebasan tentang budaya positif. Mohon tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan dalam sambutannya untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam lingkup SDN Cimasuk. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sulaiman yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada anak-anak maupun rekan sejauh. Untuk menutup acara ini, marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Allahumma waffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.